Mau install ulang komputer, tapi muncul begini. Bagaimana caranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Harimois. Kali ini saya akan membuatkan video tutorial cara mengatasi jika hard disk kita rusak ketika kita ingin menginstal ulang komputer atau laptop kita. Cara mengatasinya itu begitu mudah. Tonton saja video saya sampai habis, jangan di skip agar tidak salah paham ketika cara menginstalnya nanti. Yang perlu teman-teman siapkan itu adalah satu DVD untuk kita masukkan Linux Mint dan satu lagi flash disk untuk menginstal Windows-nya kembali. Oke, di sini baru teman-teman download Linux Mint di Google Chrome, cari aja download Linux Mint sebanyak. Terus nanti saya di video saya nanti ada saya kasih link deskripsi menginstal Linux Mint. Dan teman-teman cari di mana teman-teman menginstal Linux Mint-nya. Di sini saya menyimpannya di dokumen. Di sini kita klik kanan baru Ultra ISO. Bagi teman-teman yang komputernya belum memiliki Ultra ISO, download dulu di Google Chrome banyak. Terus di sini ada tulisannya Burn to Disk, kita klik Burn to Disk. Kita masukkan dulu ya DVD-nya agar terbaca ke laptop dan tunggu dulu sebentar. Kita tunggu sebentar di sini. Oke. Oke, mantap. Kita burn. Di sini ada tulisannya burn, kita burn. Tunggu dulu. Di sini kita cari dulu 6 kali. Buat 6 kali ya. View write speed-nya 6 kali, terus kita klik burn. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, kita tunggu saja dulu teman-teman sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, karena ini prosesnya begitu lama, jadi videonya saya skip dulu sampai selesai burn-nya ke DVD ya. Oke, saya skip dulu sebentar sampai ketemu ketika selesai prosesnya. Di sini prosesnya sekitaran 3 menit lagi, tapi karena berhubungan ini mau maghrib, jadi saya skip dulu videonya. A few moments later. Oke guys, balik lagi setelah cukup menunggu sekitar 10 menit dan akhirnya prosesnya selesai. Dan kita eject dulu CD-nya, terus kita cek lagi. Terus ini kita close-kan. Kita lihat apakah sudah muncul, sudah ada di DVD yang kita masukkan ke dalam komputer kita tadi atau laptop. Kita tunggu sebentar, sedang membaca dia-nya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Setelah itu sudah membaca ya. Di sini tulisannya sudah, teman-teman bisa melihatnya, Linux Mint. Oke, setelah itu sudah terbaca ya, sudah ada ya. Terus kita masuk ke dokumen lagi, kita install Windows-nya menggunakan menggunakan flash disk. Kita masukkan flash disk ke laptop kita. Oke, sudah dimasukkan. Kita tunggu sampai ini diingat di mana teman-teman menyimpan Windows-nya tadi. Saat ini saya akan menginstal Windows XP. Ini Windows XP. Ini dia Windows XP.
Oke, kita lihat dulu apakah kosong. Oke, salah. Teman-teman, kita kita format dulu flash disk yang ingin kita instalkan DVD-nya. Di sini kita FAT32. Oke, kita start. Oke, kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Oke, complete. Kita close, masuk lagi ke libraries untuk kita menginstal Windows XP-nya. Oke teman-teman, di sini kita lihat dulu. Tadi saya nyimpannya di download. Kita ekstrakkan ke KE ya. Oke, ekstrakkan ke KE, terus oke. Dan di sini DVD-nya kita ejekkan dulu. Oke, kita ejekkan dulu DVD-nya. Oke, kita simpan. Kita tunggu proses pengekstrakan Windows-nya sampai selesai. Karena ini Windows XP mungkin lebih cepat ya daripada Windows 10. Terserah teman ingin menginstal Windows apa ke laptop atau komputer teman-teman. Saat ini saya ingin menginstal Windows XP. Alasannya kenapa saya ingin menginstal Windows XP daripada Windows 10 ya karena performa laptop yang akan saya pasang ini rendah, speknya cukup kok dibilang kentang lah, spek kentang. Laptop kentang lah kok dibilang. Jadi makanya itu saya install Windows XP saja agar lebih cepat. Bootingnya itu pertama lebih cepat, pemasukan Google-nya, penyimpanan lebih cepat. Memang komputer laptop yang saya pakai ini memang laptop kentang, tapi kalau hard disknya ini memang cukup tinggi, penyimpanannya cukup besar, sekitaran 320 GB. Tapi yang masalahnya itu, yang jadi masalah bikin aman itu ya speknya. Jadi ya install Windows XP aja biar nggak ada yang namanya lelet, nge-lag atau ngebug atau kebanyakan not responding ketika masukin suatu aplikasi atau website. Kalau dibilang untuk bekerja atau belajar. Oke, kita tunggu dulu sekitaran 1 menit 4 detik lagi. Nah, kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Cukup lama ya Pak dibilang. Kita tunggu dulu. Oke, laptop saya ini, laptop yang saya pakai sekarang ini adalah merek Toshiba, kok dibilang laptop kentang juga. Tapi ya menangnya di prosesor aja ya, tinggi. Prosesornya iCore 5 generasi, nggak tahu generasi keberapa. Kayaknya ini sih prosesor apa ya kok dibilang, bajakan kok dibilang, bukan asli dari Intel gitu. Karena tidak ada generasi, setahu saya sih seperti itu. Kalau nggak ada generasinya, generasi tidak diketahui, yaitu grafiknya masih grafik Intel juga ya, grafik default sekitaran kok dibilang 128 MB lah kapasitasnya, VGA cardnya kok dibilang. Terus penyimpanannya cukup rendah, sekitaran 160 GB. Dapat belajar juga, bukan untuk bermain game atau apa gitu. Kita tunggu sampai selesai, sekitaran dikit lagi teman-teman.
A few moments later. Oke guys, setelah menunggu cukup sekitaran 10 menitan, akhirnya selesai juga. Kita cek dulu di flash disk kita apakah memang sudah benar terinstall. Ternyata sudah ya teman-teman. Oke, kita eject dulu. Dan lama banget. Oke, eject. Oke, setelah di eject kita cabut dan ya kita akan masuk ke dalam bootingnya setelah yang satu ini. A few moments later. Oke guys, balik lagi bersama saya ketika tadi kita sudah menginstal semuanya dan kita masuk lagi ke dalam komputer. Di sini katanya ctrl alt delete ya. Kita masukkan dulu pertama CD-nya ya. ctrl alt delete. Oke. Kita tunggu lagi untuk restart ya. Apakah masuk ke dalam ke dalam Linux Mint-nya? Ternyata belum ya teman-teman. Kita ini lagi. Oke, kita masukkan lagi Linux Mint-nya dan alt delete. Coba kita tulis. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sabar teman-teman. Oke, masuk ya ke Linux Mint-nya. Akhirnya setelah kita dua kali mengulang, akhirnya masuk ke Linux Mint. Nah, tadi kenapa muncul itu ya, pertama kita ketika dua kali nggak bisa, kita F12, kita restart lagi, terus kita pencet F12 sampai dia masuk ke dalam bootnya, dan kita masuk ke hard disknya lagi ya agar dia terbaca Linux Mint-nya, dan kita tunggu dulu loading Linux Mint ini. Oke. Ya, dan ini adalah laptop yang akan saya install ulang dan yang harddisknya rusak ya. Kita tunggu sebentar. Oke, mungkin saya pause dulu, takut nanti teman-temannya bosen ya ngelihatnya, jadi saya posekan dulu sampai dia masuk ke menu utamanya. Oke guys, setelah menunggu beberapa detik tadi, beberapa menit ya, akhirnya sudah masuk ke dalam menu utama Linux Mint-nya. Dan setelah seperti ini teman-teman jangan takut, jadi kita ini ada tulisannya menu, kita klik menu. Oke, dan kita cari yang namanya gparted. Kita cari ini dia, gparted. Oke, kita masuk ke dalam gparted. Kita tunggu. Oke, setelah begini nanti ada yang kayak gini teman-teman. Ini saya nggak tahu, kalau misalnya nanti muncul seperti ini jangan khawatir teman-teman. Jadi oke, di sini TVS kita formatkan aja. Sebelum kita format, pastikan dulu data-data yang ingin teman-teman install ulang itu teman-teman backup dulu data-datanya, jangan sampai hilang. Oke, di sini NTFS dan
Ini dia, kita ini kan. Oke, apply. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, maaf ya teman-teman, ponakan saya nangis. Jadi ya kedengaran mungkin ya. Oke, kita lihat dulu prosesnya detail. Oke, sudah selesai. Kita close. Oke, tadi yang sini ya. Kita formatkan lagi dan masuk ke NTFS, format NTFS ya. Oke, terus depending. Oke, terus kita ini kan. Oke, mana dia? Apply. Kita tunggu lagi teman-teman sampai selesai seperti yang tadi ya. Oke, kita tunggu lagi. Oke, save and detail. Oke, save kan aja biar lebih ini. Oh, kayaknya nggak usah save. Cancel aja ya, cancel dan close. Oke, sekarang ini kita, aduh maaf ya teman-teman, kurang fokus. Oke, insert. Oke, add-kan aja. Oke, NTFS kita formatkan NTFS juga ya, kayaknya sih iya NTFS. Kita formatkan NTFS terus. Oh, kayaknya nggak bisa karena 2 MB ya. Oke, maaf ya teman-teman. Oke, kurang fokus. Oke, sudah fokus lagi. Maaf soalnya saya ngerekam ini menggunakan handphone. Oke, setelah begini kita beri nama ya. Misalnya ini kita label, terus namanya misalnya multidata, multi aja ya, multi. Oke, kita oke kan. Oke guys, setelah semuanya sudah selesai, jadi kita keluarkan saja ya. Kita keluarkan quit. Terus kita apa namanya? Kita ejectkan CD-nya. Oke, CD sudah tereject. Ya, CD-nya sudah dieject ya. Terus masukkan flash disk yang teman sudah siapkan untuk menginstal Windows-nya. Oke. Kita siapkan dulu flash disk yang tadi sudah diinstal Windows-nya. Kalau kayak gini, kita ctrl alt. Oh, nggak usah, kita ini aja ya, ulangin aja ya. Oke, shutdown and shutdown kan aja. Oke, kita tunggu. Please remove, press enter. Bisa mana? Oke, cukup lama ya teman-teman, jadi kita pausekan dulu lagi. Oke, setelah cukup menunggu ya, kita tadi kalau tadi ada munculnya enter, kita enterkan saja teman-teman. Ternyata itu aja sih, ternyata kayak gitu aja, dan kita masuk lagi, klik F12 untuk masuk ke bootingnya ya.
Tapi teman-teman sangkutkan dulu flash disk teman ke laptop atau flash disk, dan disitu ada tulisannya USB memory. Kita masuk ke situ ya, enter, press enter, not disconnected. Oke, mungkin nggak terbaca ya. Oke guys, maaf tuh guys, tadi tiba-tiba memori saya penuh, jadi saya ganti HP. Tapi karena tadi berhubungan ganti HP, langsung masuk ke sini. Jadi ya, tadi setelah itu klik aja F12 sampai masuk ke dalam menu setup itunya ya, bootingnya. Jadi teman-teman tulisannya USB situ, teman-teman pencet enter aja. Terus nggak tahu kenapa setelah saya masuk ke dalam ini ada tulisannya Windows Vista, padahal tadi saya installnya Windows XP. Jadi ya sudahlah. Oke, kita klik ini, cari yang namanya Indonesia aja ya, karena saya di Indonesia jadi saya milih Indonesia. Ini dia Indonesia teman-teman. Oke, kita next, kita install now. Kita tunggu sebentar teman-teman sampai prosesnya selesai ya. Oke, kita tunggu, please wait. Mohon tunggu ya. Oke, kita centang dan next and next ya. Oke, next. Tunggu sebentar lagi teman-teman. Oke, di sini kita install aja. Next. Oke, setelah begini teman-teman, ikut-ikutin aja langkahnya nanti, and next aja nanti. Dan ya, terima kasih sudah menonton video saya. Oke, kita tunggu saja sebentar lagi ya sampai prosesnya selesai, agar teman-teman tidak jadi pokoknya kita tunggu aja proses sampai selesai, sampai dia masuk ke menu utama Windowsnya ya teman-teman. Oke, kita saat ini karena ini menunggu cukup lama, jadi saya pause dulu. Oke guys, setelah saya menunggu cukup lama ya, sekitaran setengah jam lah kok dikatakan ya teman-teman, dan ya munculnya seperti ini, Windows cannot copy file required for installation, make sure all file required for installation are available and restart the installation error code bla bla bla. Dan ya pada akhirnya seperti ini, munculnya seperti ini. Dan ya kesimpulan dibalik video saya ini ya, bagaimanapun cara kita mengakali harddisk yang sudah rusak, maksudnya harddisk yang selalu asal kita install kembali dia munculnya seperti ini. Dan itu yang kesalahannya bukan karena karena file Windowsnya yang rusak, tapi ya karena harddisknya yang rusak. Bagaimanapun caranya kita menginstal, mengakalinya, memodifikasi ataupun memodifikasi data-data Windowsnya, tetap Windows mendeteksi bahwasanya harddisknya rusak. Jadi walaupun teman-teman mungkin ada sebagian teman-teman yang berhasil, ya resikonya nanti ya resikonya ya data-data teman-teman hilang semua, dan ya yang penting-penting pun hilang. Jadi ya kecewa gitu kan. Jadi ya kesimpulannya sih ya beli baru sih ya, harddisknya ya beli baru lagi. Kalau ingin Windows laptop teman tetap hidup atau komputer teman tetap hidup kembali, ya cara satu-satunya ya membeli harddisk baru agar bisa install Windowsnya kembali. Jadi ya sekian sampai segini dulu video saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan ya, salam sukses buat kita semua. Sampai jumpa di next video. Bye bye.